Ketaksamaan QM AM GM HM. Ya, ketaksamaan ini ketaksamaan yang lumayan sering di olimpiadekan, diujiankan gitu ya dalam KSN atau kompetisi-kompetisi matematika. Sebenarnya apa sih itu QM AM GM HM? Jadi ini sebenarnya term dari bahasa Inggris. Kalau QM itu artinya quadratic mean. AM itu arithmetic mean. Ya. GM itu geometric ya, geometric mean. Dan yang terakhir HM itu adalah harmonic mean. Nah, QM quadratic mean ya. Kalau di Indonesia kan berarti rata-rata kuadratik, yang ini rata-rata aritmetik, rata-rata geometrik, dan rata-rata harmonik. Oke. Jadi dimisalkan ya, kita punya XI, I ini adalah indeks, itu lebih besar dari 0. Kalau kita perhatikan, bilangan ini adalah bilangan positif ya. Perhatikan ya, lebih besar dari 0. Dengan indeksnya bilangan asli, maka berlaku ketidaksamaan QM, AM, GM, dan HM. Nah, I ini adalah menentukan berapa banyaknya variabel yang akan kita gunakan ya. Jadi misalnya katakanlah kita punya I-nya ada 2, berarti kita bisa menggunakan 2 variabel ya, yaitu X1 dan X2 gitu. Kalau misalnya kita punya I-nya 4, ya kita bisa menggunakan 4 variabel X1, X2, X3, X4 seperti itu. Jadi kalau misalnya I-nya sama dengan N seperti yang ada di rumus ini, berarti X-nya ya atau variabelnya ini ada sebanyak N buah gitu. Makanya di quadratic means ini ya atau rata-rata kuadratik ini kita bisa lihat sekaligus kita lihat rumusnya, bahwa rumusnya adalah akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah sampai dengan X ke N kuadrat ya, dibagi dengan banyaknya variabel ya. Banyaknya variabel di sini ada N buah, maka variabel yang di atas pun dijumlahkan sebanyak N. Ya, ini adalah QM. Nah, sekarang arithmetic mean. Kalau arithmetic mean itu penjumlahan dari variabel-variabelnya sampai ke N dibagi dengan banyaknya variabel tersebut, yaitu N. Ya, ini sebenarnya kita sering lihat ya. Ini sebenarnya rata-rata biasa yang kita gunakan ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan apa ya, mau menghitung rata-rata dari nilai ulangan seluruh kelas gitu ya, dijumlahkan ya, kan ada soal-soal seperti itu ya, dijumlahkan seluruh nilai ulangannya dibagi dengan banyaknya siswa kelas ya. Ini kan standar ya, biasa dalam statistik ya kita belajar ini ya. Nah, selanjutnya untuk geometric mean. Kalau geometric mean ini rumusnya adalah akar pangkat N ya. Perhatikan N, berarti N tadi adalah banyak ya, banyak dari variabel tersebut. Jadi akar pangkat N, di mana di dalamnya adalah perkalian ya atau produk dari variabel-variabel tersebut. Tentunya sebanyak N juga gitu ya. Perhatikan sama semua dari 1 sampai N ya, dari X1 sampai XN, X1 sampai XN, dan ini juga X1 sampai XN. Begitu. Ini adalah geometric mean. Nah, untuk harmonic mean ini berbeda juga. Ini rumusnya adalah N dibagi dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah sampai dengan 1 per XN. Oke. Rumus-rumus ini sebenarnya bisa kita lebih singkat sih ya. Kita lebih singkat ya. Jadi QM ini bisa saya tulis sebagai akar ya. Ya, kita tulis lebih rapi dulu. Akar dari 1 per N ya, dikali dengan sigma, batas bawahnya I sama dengan 1, batas atasnya N, XI kuadrat ya. Jadi ini sebenarnya sama aja untuk lebih mempersingkat. Nah, selanjutnya yang AM. Nah, AM ini bisa disingkat juga menjadi AM sama dengan sigma, batas bawahnya I sama dengan 1, batas atasnya N, XI ya. Untuk geometric mean ini kita bisa tulis juga menjadi
P atau produk dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya N, XI ya. Nah, kemudian kita pangkatkan dengan 1/N ya. Dan yang terakhir harmonic mean, ini bisa ditulis lebih singkat menjadi N dibagi sigma, batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N, 1/X ke I. Oke, nah ini saya coba geser dulu ke bawah. Kemudian pertidaksamaan QM, AM, GM, HM ini akan menjadi sebuah persamaan ya. Yang tadinya pertidaksamaan akan menjadi sebuah persamaan ya jika semua variabelnya sama. Ya. Perhatikan jika semua variabelnya sama. Biasanya QM, AM, GM ini kita gunakan untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, ya. Oke, sebagai contoh ya, kita punya variabel ya. Kita punya dua variabel aja dulu. Jadi A dan B ya, itu dia lebih besar dari 0. Maka akan berlaku QM lebih besar sama dengan AM, lebih besar sama dengan GM, lebih besar sama dengan HM ya. Dengan kita punya A dan B ini, maka kita bisa tulis QM-nya adalah sama dengan akar ya, A kuadrat tambah B kuadrat dibagi dengan 2. Karena ada dua variabel. Lebih besar sama dengan A tambah B dibagi dengan 2 untuk arithmetic mean-nya. Akan lebih besar dari geometric mean-nya, yaitu akar kuadrat dari A dikali dengan B. Dan lebih besar dari harmonic mean-nya, yaitu 2 ya, sebanyak 2 ya, ini dibagi 1/A ditambah 1/B. Oke. Kita akan membuktikan QM akan sama dengan AM, akan sama dengan GM, akan sama dengan HM. Ya, jika A sama dengan B. Seperti itu ya. Jadi jika nilai variabel mereka sama, maka pertidaksamaan ini akan menjadi sebuah persamaan. Kita akan uji. Dengan kita anggap A-nya sama dengan B, saya mau coba ganti B-nya menjadi A gitu aja ya. Maka QM dan AM-nya ya, QM lebih besar dari HM, saya tulis lagi, lebih besar sama dengan GM, lebih besar sama dengan HM ya. Oke, maka QM-nya adalah akar dari A kuadrat tambah, karena B-nya sama dengan A, maka saya ubah B-nya menjadi A kuadrat dibagi 2. Itu lebih besar dari A tambah B-nya diganti A ya, per 2. Lebih besar sama dengan akar kuadrat dari A dikali dengan A. Lebih besar dari 2 dibagi 1/A tambah 1/B. Oke. Ini kalau kita selesaikan jadi apa? Jadi 2A kuadrat per 2. Betul? Nah, ini kalau kita selesaikan jadi 2A per 2. Nah, kemudian untuk geometric mean-nya menjadi akar kuadrat dari A kuadrat ya. Lebih besar dari ya. Ini saya udah ganti dengan A ya. Ini sudah ganti dengan A. Maka ini jadi 2 per, ini kalau udah sama berarti 2/A ya, 2/A. Nah, 2 dibagi 2/A ini kan sebenarnya sama aja dengan 2/1 ya, 2/1 dibagi 2/A ya. Dalam pecahan seperti ini kita bisa menggunakan sistem dekat kali dekat, jauh kali jauh, sehingga menjadi 2A dibagi 2. Nah ya, kita lanjutkan. 2A kuadrat dibagi 2, ini di dalam akar kita bisa coret ya, kita bisa coret sehingga nilainya jadi A kuadrat ya. A kuadrat diakarkan menjadi A ya. Nah, ini juga nilainya menjadi A ya. 2A bagi 2. Nah, yang ini untuk geometric mean ini
A kuadrat diakarkan ya nilainya jadi A ya. Nah, lebih besar dari ini 2A dibagi 2. Ya, jelas-jelas nilainya A. A lebih besar sama dengan A, lebih besar sama dengan A, lebih besar sama dengan A. Maka sama saja kita menulisnya bahwa A sama dengan A, sama dengan A, sama dengan A. Nah, yang A yang di sebelah kiri tadi ini itu adalah quadratic mean. Nah, yang kedua ini adalah arithmetic mean. Yang ketiga adalah geometric mean. Yang keempat adalah harmonic mean. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa membuktikan pertidaksamaan QM, AM, GM, dan HM ini akan menjadi sebuah persamaan jika semua nilai variabel ini sama. Untuk olimpiade biasanya banyak menggunakan pertidaksamaan dua ini doang sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga melibatkan QM dan HM. Adik-adik semua wajib perlu tahu ya untuk QM, AM, dan GM ini untuk rumus-rumusnya. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan ini.